Tadi kan kakak bertanya tentang dasar apa sih aku bisa mengimani agama Islam? Kenapa aku bisa iman pada agama yang memang aku aja nggak tahu gitu asal usulnya? Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, serta tidak ada satupun yang setara. Ya, demi Yang terakhir, arti wujud yang bisa digambarkan di dalam Al-Quran adalah terdapat pada surat Al-Hadid ayat 3 yang menyatakan Dia adalah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Juga terdapat di dalam surat Al-An'am ayat 103 yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan Dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Oke Kak, mohon maaf Kak kalau saya timbul pertanyaan satu aja. Tadi kan kakak menyatakan bahwa Allahmu itu adalah tempat meminta segala sesuatu, betul ya? Kak, boleh nggak tunjukkan satu aja datanya bahwa memang Tuhanmu itu terbukti tempat meminta segala sesuatu dan terjadi? Ada nggak buktinya ketika umatnya meminta sesuatu kepada Dia langsung dikabulkan saat itu juga, dan saksinya siapa? Minimal ada 2 orang saksinya. Silakan, apa itu? Pertanyaan kakak ya, tapi menurut Ya, saya ada nggak tertulis dalam kitabmu? Dosa. Jadi kalau misalkan kita minta sesuatu pada Tuhan nih, Tuhan itu nggak langsung ngabulin, karena Tuhan lebih tahu kapan dan di mana tempat yang paling tepat Beliau memberikan mukjizatnya, memberikan pengampunannya, memberikan perkabulannya. Udah Mbak? Itu maha mengetahui segalanya. Jadi andai kata umat minta sekarang, tapi kata Tuhan kalau misalkan Tuhan itu mengabulkan doanya sekarang, maka umat itu nggak bakal berdoa. Oh, berarti artinya dia hanya sebatas teori ya, tidak ada buktinya ya bahwa dia tempat meminta segala sesuatu. Saya cuma minta, ada nggak umatnya ketika meminta sesuatu apa saja itu langsung dikabulkan saat itu juga? Ya, sebagai bukti, sebagai pertanyaannya itu kan subjektif, jadi tergantung pada perspektif agama. Jadi agama kakak sama saya itu berbeda, jawabannya tentu berbeda juga karena itu pertanyaannya subjektif. Kalau misalkan saya juga bertanya, kalau misalkan Yesus ada, coba tunjukkan Yesus itu di mana sekarang. Tidak bisa seperti itu karena itu ada pertanyaannya subjektif. Enggak, yang saya minta data di dalam kitabmu. Ya. Data di dalam kitabmu, saya nggak minta dalam kehidupan sekarang ini gitu ya, karena kita kan di sini diskusi baik kitab suci. Nah, begini, sebagai memang kalau memang benar Allahmu itu adalah tempat meminta segala sesuatu, ada nggak satu wajah umatnya yang pernah meminta sesuatu kepadanya langsung dikabulkan saat itu sebagai tanda atau sebagai bukti bahwa dia memang adalah Tuhan yang Maha Kuasa, tempat meminta segala sesuatu? Sudah saya katakan, kan itu pertanyaan yang subjektif ya Kak. Dalam banyak tradisi agama, termasuk agama Islam dan Kristen, diyakini bahwa Allah adalah tempat untuk memohon dan meminta pertolongan. Nah, ada ya contohnya, kalau dalam Islam, dalam Al-Quran, ada surat Al-Baqarah, ayat 186 yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Ada juga di dalam surat Ghafir, ayat surat 40 ayat 60 yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Ada juga hadis. Atau gini aja dah Mbak. Bentar dulu itu. Jangan tadi ketika karena berbicara juga saya tidak memotong, jadi tolong didengarkan dulu baik-baik ya. Ada juga di dalam Islam kisah tentang Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus alaihissalam berada di dalam perut ikan paus, beliau berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, yang artinya tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Dan ketika Nabi Yunus berdoa untuk dikeluarkan dari perut ikan paus, Allah langsung mengabulkannya dengan mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan tersebut. Nggak ada suaranya Kak?
Mohon maaf, jadi timbul satu pertanyaan lagi. Jadi timbul pertanyaan saya, Yunus itu bangsa mana, Cantik? Orang mana? Beliau adalah seorang nabi. Iya, dia nabi bangsa mana? Biar ini ya. Heeh. Mohon maaf sebelumnya itu Khalifin Ismail itu tidak menghargai pembicaraan saya atau seperti apa ya? Gini-gini maksudnya apa ya? Siapa? Itu yang Oh di bawah. alah, Mbak. Ya mungkin Mbak, jangan baper. itu diam Saya dulu, nggak apa-apa. Mikana tadi ngomong. Kalau misalkan ada orang lagi bercanda tanggap aja. Bukan, Mikana tadi ngomong, suaranya nggak keluar. Jadi saya bilang suara. Jangan baper deh. Maksudnya bilangin saya suaranya gitu, Kakak. Ya udah di mute aja, di mute aja dulu itu. Di Bilang mute aja aja, dulu udah itu. mulai ketakutan kah? Udah diam Sudah aja, mulai mute dulu. ketakutan? Itu diam, di mute dulu itu, mute dulu itu. Bukan Itu baper. di mute dulu itu. Oke, Cantik, boleh silakan tunjukkan datanya. Yunus ini bangsa mana dia? Oke. Mohon maaf ya Kak sebelumnya barusan Rico karena memang kalau misalkan kitanya enak juga saya juga enak ya Kak. Iya, iya. Saya jadi ngejelasin kalau misalkan Nabi Yunus alaihi salam itu adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah kepada penduduk kota Ninawa yang terletak di wilayah yang sekarang dikenal sebagai kota Irak. Kisah Nabi Yunus sangat terkenal dalam tradisi Islam dan Kristen. Jadi Yunus itu adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk penduduk kota Ninawa. Kalau sekarang itu kotanya diganti menjadi kota Irak. Mohon maaf ya, Cantik. Kenapa saya tanya itu Yunus? Karena Yunus itu adalah seorang nabi dari kerajaan Israel atau Samaria pada kisaran abad ke-8 sebelum Masehi ya. Nah, kalau kamu bawakan Yunus ini kan yang terlebih dahulu menuliskan di dalam Alkitab, dan Yunus itu orang Israel. Dia tidak pernah menyembah Allah SWT tapi menyembah Yahweh, di mana Yahweh itulah Tuhan Yesus itu sendiri. Mungkin bisa cari data yang lain nggak? Data soal apa? Apa yang menurut kakak jauh? Yang tadi ketika ada umatnya atau siapapun itu, atau ada, jangan dari yang Israel ya, nabi-nabi dari Israel gitu ya, yang meminta kepada Tuhanmu langsung dikabulkan saat itu. Sebagai tanda dia memang adalah maha kuasa tempat meminta segala sesuatu. Nah, kalau mohon maaf nih, kalau kamu bawakan Yunus itu kan orang Israel. Tadi kamu bilang dia ini juga yang ada nabinya orang Kristen gitu. Yunus itu memang dia adalah nabi dari kerajaan Israel di abad 8 sebelum Masehi. Dan orang Israel itu, Cantik, mohon maaf dengan segala hormat, mereka itu menyembah Yod-Heh-Vaveh, yaitu Tuhan Yesus, bukan Allah SWT gitu. Nah, yang saya minta, apakah ada terbukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memang betul-betul ada berkuasa tempat meminta segala sesuatu? Ada orang Islam yang meminta sesuatu kepadanya langsung dikabulkan saat itu. Sebelumnya, jadi kan Yahweh itu adalah bahasa Ibrani ya Kak. Jadi artinya itu adalah Tuhan. Jadi dalam konteks ini mungkin berbeda karena kakak dalam Kristen, aku dalam Islam. Nah, dalam tradisi Yahudi dan Kristen, Yunus itu dikenal sebagai nabi yang menyembah Yahweh, yang dalam bahasa Ibrani adalah bahasa untuk Tuhan. Jadi dalam konteks ini, Yahweh itu bisa Allah, bisa Yesus Kristus. Jadi tidak bisa. Yesus Kristus, Tidak. menurut saya Yahweh itu Allah. Karena Yahweh itu nama, proper name. Coba minta datanya, Kak Mikana. Coba minta data dia, di mana literasi yang dia dapat sehingga Yahweh itu disebut Allah SWT. Coba literasi dari mana, Dek? Jangan berasumsi liar atau bertakiyah, Dek, di ruang publik. 9.600 orang. Coba di mana datanya? Baru kamu satu Muslim yang mengatakan Yahweh itu, Yod-Heh-Vaveh itu adalah Allah Muslim. Sama dengan Allah, Dek. Jadi itu takiyah namanya, Dek. Kalau kamu tidak bisa tunjukin data atau berdusta, coba tunjukin datanya, Dek. Boleh, saya tunggu. Ada di Wikipedia sih, kalau misalkan mau banyak. Coba tunjukkan Wikipedianya. Mohon maaf, jangan. Saya nggak mau sumber dari Wikipedia, sumber dari data Alkitab aja atau Al-Quran. Kalau misalkan dari Al-Quran, lama ya nyarinya. Ya, ada nggak di Al-Quran memang Yod-Heh-Vaveh itu memang Allah? Menurut saya itu subjektif ya Kak, jadi sesuai kepercayaan. Oh jangan, nggak boleh adikku. Izin ya, izin ya, Dek. Nama Saya itu dulu. sakral, nggak bisa dijadikan subjektif Ya, jadi, atau diubah pengetahuan saya, jadi. Yahweh itu adalah artinya Tuhan. Jadi kan Tuhan bagi saya itu adalah Allah.
Jadi saya percaya Yahweh itu Allah. Kakak percaya kan Yahweh itu ya? Terus Bukan. Yahweh itu proper name, itu proper name atau nama diri dari yang kami sembah. Karena yang kami sembah itu adalah Yahweh Yasa, yaitu Yeshua, Tuhan penyelamat. Yang kami sembah itu memang betul proper name-nya adalah Yod Hevave Yasa, yaitu Yeshua, ya. Jadi tidak pernah ada di dalam Alkitab Yod Hevave itu jadi berubah Allahnya orang Islam, itu Allah SWT, Mbak Cantik. Dan uniknya baru adik satu ini seorang muslim yang mengatakan itu deh. Nggak bisa menyalahi karena menurut saya Yahweh itu adalah Allah. Jadi kalian nggak bisa menyebut saya salah. Iya, nggak apa-apa deh. Yahweh itu berbeda dengan kalian. Boleh adikku boleh. Cuman kan harus pakai data gitu loh dek, maksudnya. Boleh, nggak apa-apa. Itu hakmu untuk berbicara dek. Tapi kan kalau memang ada datanya dek, maka saya dan Mikana harus wajib menghormatimu. Tapi kalau nggak ada datanya adikku, jadi itu namanya kita bertakiyah atau berdusta, gitu dia dek. Ya. Itu dia jadi, maksudnya. Jadi mau yang mana dulu? Mau yang doa yang langsung dikabulkan oleh Allah? Karena menurut saya bukan yang Yod Hevave itu nggak perlu diperdebatkan. Iya, yang Yod Hevave adalah kau sebut Yod Hevave itu adalah Allah SWT. Ya. Karena kan gini, setahu saya dari teman-teman saya yang muslim yang lain juga berkata, ya banyak juga teman saya Ustadz berkata Allah SWT, Allah itu adalah nama Tuhannya Nabi Muhammad dan agama Islam saat ini. Itu kan proper name. Allah itu adalah proper name, nama Tuhannya agama Islam. Oke, sementara Yod Hevave adalah nama Tuhannya, ya, Tuhannya orang Israel sekarang, yaitu Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, namun kan adik bilang itu adalah adik bilang kan Yod Hevave itu adalah Allah. Nah, dasarnya dari mana gitu loh adikku, maksudnya. Silahkan. Iya, pakai data deh, pakai data. Menjawab boleh nggak sih menjawab sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi? Kalau misalkan ya, tapi kan harus punya pakai data adikku, gitu maksudnya. Ya, dengarkan dulu. Jangan hanya asumsi gitu. It's not assumption. Boleh. It's my feeling and I thinking about that. Wow. Jadi feeling doang. Cuman feeling. Just a feeling. Jadi saya kan tadi ngomong kalau misalkan pertanyaan tadi adalah jawaban saya yang terakhir di dalam surat Al-Ikhlas. Cuma Kakak Mikana itu bertanya kembali. Jadi saya menjawab dan saya tidak tahu kalau misalkan pertanyaannya itu sejauh itu. Tapi walau dengan apapun yang dijawab, yang dikatakan, yang diterangkan oleh Khalifing sama kami sana, saya tetap percaya pada Allah, pada agama saya, pada nabi-nabi saya. Ya. Karena sebelum itu juga saya cukup memang itu kewajibanmu di live. Saya juga lagi kerja kan. Tadi saya nggak lari sebetulnya. Kalau misalkan ada yang mau didiskusikan lagi nanti setelah ini boleh diundang kembali saya ya. Atau kalau misalkan ada bisa di up orang-orang yang mungkin mau naik di bawah. Saya juga nggak lari. Saya akan belajar lebih mendalami untuk bisa menjawab dan lebih bisa memahami agama-agama saya gitu. Tapi saya tetap akan menjawab bahwa Yahweh menurut saya itu adalah Allah, bukan Yesus Kristus. Karena memang kita berbeda agama, berbeda kepercayaan. Saya tidak bisa menyalahkan dan Bapak juga tidak bisa menyalahkan. Iya. Iya, cuman sampai saat ini statement adik tadi belum bisa adik buktikan dengan data. Ya kan? Hanya seperti adik bilang just a feeling. Ya nggak apa-apa, cuman deh karena kita ditonton. You can listen me, it's not just a feeling. Bukan hanya feeling. Oh, jadi itu bukan just a feeling. It's not just hanya feeling. You listen me. Oh, jadi iya, bukan hanya feeling berarti ya. Berarti ada datanya gitu. Cuman mungkin adik lupa gitu ya. Ya, bukan lupa, saya emang belum tahu aja. Tapi saya percaya, yakin pasti karena memang saya percaya pada Allah saya. Nggak ada ya Mbak, Yod Hevave itu nggak pernah jadi Allah SWT Mbak, ya. Tidak pernah orang Israel
mengubah nama Tuhannya jadi Allah SWT. Bahkan orang Israel, firman Tuhan tertulis di 1 Tawarik 16 ayat 26, sebab Allah segala bangsa adalah berhala. Ya, nih saya tunjukkan dulu ayatnya. Jadi Mbak itu jangan asal bicara gitu loh ya. Jangan asal sekalian itu Keluaran 3 ayat 15 ayat 14-15 biar dia juga tahu nanti sekali untuk baca. Kan tadi aku bilang karena YHWH itu menurut saya artinya Tuhan. Tuhan bagi saya itu adalah Allah. Saya tidak menyimpulkan YHWH itu adalah Allah, tapi YHWH bagi saya itu artinya adalah Tuhan, bukan Yesus tapi Tuhan, dan Tuhan bagi saya adalah Allah. Iya, tapi Tuhan itu di mana proper name-nya gitu loh. Tuhan yang dimana itu adalah proper name-nya Yahweh itu, bukan sekadar Tuhan aja gitu ya. Itu proper name Yahweh itu. Kalau Tuhan mungkin bisa aja dibilang Tuhan ini, Tuhan itu, tapi Tuhan yang sejati itu namanya Yahweh, YHWH. Dia tidak pernah berubah nama jadi Allah gitu. Yang mana ya? Sedangkan di 1 Tawarik 16 ayat 26, orang Israel atau firman Tuhan tertulis, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang menjadikan langit. Nah, jadi dia tidak pernah jadi berubah jadi Tuhan bangsa-bangsa lain atau Allah bangsa-bangsa lain. Nah, sementara nabimu disuruh menyembah Tuhan mana? Coba kamu baca dulu di An-Naml 91. Pertanyaan yang mana ini, Kak? Ya, coba kamu buka. Kamu tahu nggak isinya An-Naml ayat 91? Quran surah 27 ayat 91. Ayat berapa? 91. An-Naml ayat 91. Iya. Yang innama umritu ta'budu rabbah. Untuk artinya, sesungguhnya aku Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini Makkah yang telah menjadikannya suci dan memiliki segala sesuatu. Aku diperintahkan agar masuk ke dalam golongan orang-orang yang bersih. Ya, sedangkan nabimu di situ diperintahkan hanya menyembah Tuhan negeri Makkah. Tapi ingat di sini aku nggak bilang Tuhanmu itu berhala ya, tapi orang Israel menuliskan nih ya, firman Tuhan dituliskan di 1 Tawarik 16 ayat 26, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang menjadikan langit. Jadi orang Israel termasuk Yunus tidak pernah menyembah Allah bangsa lain, apalagi Allah SWT. Jadi Yunus itu menyembah Yahweh, di mana Yahweh itulah Tuhan Yesus itu sendiri. Karena apa? Tuhan Yesus berfirman di Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia siapa Yahweh, kamu akan mati dalam dosamu. Di sini kan tertera bahwa Allah menyuruh Muhammad untuk menyembah Tuhan negeri Makkah. Di dalam agama kakak ini ada gak yang namanya Nabi Muhammad? Enggak ada. Enggak ada Tuhan Yesus Kristus memilih nabi di luar bangsa Israel. Karena Tuhan Yesus ya adalah Yahweh itu sendiri berjanji di Mazmur ya, di kitab Jabur atau Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Saya bacakan dulu ayatnya ya. Ya, sebentar Kak. Kalau misalkan di agama aku ini ada yang namanya Nabi Muhammad, dia adalah nabi utusan Allah yang menjadi penutup semua nabi dan rasul. Jadi memang kepercayaan kita memang sudah berbeda Kak. Sejauh apapun pembahasan kita. Iya, bentar dulu gini. Di Mazmur 147 ayat 19 sampai 20 atau disebut kitab Jabur, bahwa firman-Nya, ketetapan-ketetapannya, hukum-hukumnya tidak akan pernah diberikan kepada bangsa manapun selain bangsa Israel. Jadi Yahweh Elohim pencipta langit dan bumi tidak akan pernah memilih nabi atau rasul di luar bangsa Israel. Nah, kalau kamu di dalam kitabmu dibilang nabimu itu penutup segala nabi, ya silakan, itu imanmu. Tapi di dalam imannya orang Israel dan Kristen ya, karena yang disembah orang Israel dan Kristen itu sama ya, yaitu Yahweh sang pencipta langit dan bumi, tidak pernah memilih nabi atau rasul di luar bangsa Israel. Ya, tapi saya percaya kalau Nabi Muhammad itu adalah nabi penutup segala nabi dan rasul. Saya juga tidak menyalahkan. Silakan. Itu adalah itu imanmu. Kepercayaan saya berarti kalau misalkan Yahweh bagi saya adalah Allah, itu adalah kepercayaan saya. Saya tidak butuh data dan saya tidak butuh menjelaskan. Saya tidak perlu menjelaskan karena itu adalah kepercayaan saya.
Nah, kalau kamu bilang Yahweh itu adalah Allah itu sendiri, artinya kamu seorang pendusta gitu. Kamu mengatakan Yahweh itu adalah Allah, tapi kamu nggak mau mengikuti, mengimani apa yang difirmankan Yahweh kepada nabi-nabinya yang tersudah dalam Alkitab. Ya udah itu aja. Terima kasih ya, saya rasa udah cukup dulu. Iya, makasih Kak. Terima kasih cantik. Ya, sama-sama diskusinya. God bless you.